Marcel artis yang lihat di vlognya Denny Cagur disunat, yang udah gede disunat, lihat udah gede disunat, umur berapa disunat? 23 tahun disunat, gimana rasanya? Tekbal. Lihat sepatu biru, celana coklat, baju pink, kemeja hijau, muka demek, mana ada matching-matchingnya lo? Marcel, Iya, lu tadi joget. Joget Bu Bos. Joget kenapa joget? Karena saya ingin celebrate kalau saya sekarang sudah menjadi orang kaya. Iya tahu lah, ada acara namanya Sobat Miskin Sobat Q. Miskin. Jadi dia tuh dari miskin sekarang udah kaya. Iya. Tapi kenapa? Kenapa lu dipercaya jadi host Oke Bos? Kenapa lu bisa ganti Vicky Prasetyo? Kenapa? Vicky Prasetyo, Billy Saputra lewat Pak. Kenapa? Kalah sama saya. Kenapa? Kalah murah. Tapi Hebat. dengan peluh-peluh lo tadi tuh kelihatan Jadi- banget ya usahanya ya. Iya. Kalau ditanya, Marcel, kamu kenapa jadi host di Oke Ya. Bos? Kamu lebih hebat? Tidak. Kamu lebih keren? Tidak. Kamu lebih Murah. wah, hebat. Keren. Hidup murah. Kamu punya jargon. Saya murah, tapi bukan murahan. Iya. Jangan. Iya. Kak dipanggil. Marcel. Saya murah tapi bukan murahan. Yeay. Oke, kalau gitu kita akan panggilkan juga ini selain Bos dan Ibu Bos di sini. Kita doain yang nonton banyak rezekinya. Seperti Amin. Marcel yang juga nanti menaikkan derajat keluarganya. Amin. Sudah menikah? Belum. Belum menikah? Emang udah ada jodohnya? Belum juga Bu Bos. Salah lu. Belum ada? Salah. Belum ada yang mau. Iya. Oke, belum ada yang mau. Nggak apa-apa, nanti kita carikan jodoh Marcel di sini. Tapi bintang tamu kita sayang, ini mereka baru saja rencananya insya Allah mau menikah di tahun 2021. Gimana ini kan baru nih? Iya. Coba dia yang panggilin lah. Coba sebagai host, ingat sebagai host yang murah tapi bukan. Murahan. Kita sambut. Kita sambut. Ini dia. Ivan Seventeen. Aku memang tak sebodoh yang kau pikirkan. Dan aku punya semua mimpi. Dan tak semudah itu kau lenyapkan. Perkenalkan Ivan. Sehat. Ini adalah host murah tapi Tidak murah. Wih. Ivan tuh waktu itu mau ke rumah tapi belum sempat. iya. Waktu itu ada tragedi di rumah jadi. Iya bener. Saya nanti nggak apa-apa kapan-kapan Nanti kapan? kita undang Ivan ke rumah kita tapi di acara Oke Bos kita akan ngobrol-ngobrol sama Ivan yang katanya tahun ini mau menikah. Let's go. Aduh. Tapi ganteng ya si Ivan ya. Bener. Lu kayaknya 2021 lagi bahagia. Bener kan kita Jatuh baru hati. baru pertama kali ketemu kan? Kalau sama Gigi sebenarnya enggak. Sombong lu. Oh. Kita baru pertama kali ngobrol kali ya cuman hai-hai Iya. gitu doang. Ya bener. Kamu genit kalau ada yang ganteng ya. Bu Bos. Giliran saya aja nggak digodain. Padahal saya kan murah tapi bukan murahan. Marcel, denger nggak statementnya? Apa Bu? Statementnya, genit kalau ada yang ganteng. Kalau Iya. nggak ada yang ganteng, Nggak genit. ya. Oke, lanjut lagi. Tapi Ivan ini sayang memang suaranya bagus. Dia pasti kalau inget Seventeen pasti inget Ivan dan juga inget personel yang lain juga. Apalagi dengan tragedi waktu itu. Tapi kita jangan sedih-sedihan dulu. Iya. Nah Ivan ini terkenal banget di Seventeen. Dari kecil ternyata udah seneng banget musik loh. Oh iya. Jadi dari SD sih sebenarnya gue. Dari SD? Udah mulai suka musik, suka ngeband gitu. Jadi dulu tuh sering pas SD itu gue sering karaokean di rumah. Suka karaokean? Iya. Kok sama? Bahaya ini ya. Aku di waktu SD suka karaokean jajan. Bodoh amat gue nanya. Jadi dari kecil suka nyanyi-nyanyi bro? Ya suka nyanyi gue. Jadi dari kecil memang. Makanya pas kelas 5 kelas 6 SD itu gue udah mulai manggung sebenarnya. Oh. Dari 6 SD udah manggung. Jadi bisa dibilang waktu SD kalau teman-temannya Ivan nangis dikasih permen, kalau Ivan nangis dikasih A minor. Tapi Ivan apapun itu juga salah satu manusia yang beruntung, manusia yang bermental kuat. Karena 2 tahun silam Ivan mendadak hilang dari media, dari dunia musik. Dan juga lama tak terdengar karena kita sangat paham waktu terjadi kejadian itu ada rasa trauma. Ivan tuh ada rasa trauma. Waktu itu gue pernah satu panggung acara, dia tuh habis gitu langsung pulang. Kadang Oh iya. ya waktu itu acara Tribute to Seventeen gue nge-host. Jadi dia kalau ditanya juga Masih ngeblank. masih suka Pas ngeblank. yang
gue kemarin kita ngobrol itu, habis turun dari panggung, itu gue kayak mau black out itu, Vi. Oh. Karena waktu itu memang gue belum terbiasa sama panggung, sama lampu gitu. Jadi kayak memang trauma ini sih, nyakitin sih. Gue baru tahu tuh ternyata trauma mental itu larinya bisa ke fisik, gue baru tahu itu. Tapi keren, alhamdulillah sekarang bisa Alhamdulillah. bangkit lagi, berkarya lagi, alhamdulillah. bisa senyum lagi. Ya, alhamdulillah. Kemarin juga filmnya Seventeen dokumentarinya juga udah ditayangkan, jadi kita Iya. bisa nonton. Tapi ada yang banyak bertanya-tanya nih, apakah Ivan akan suatu hari nanti mencari personil yang baru, bukan menggantikan, tapi Ya. untuk meneruskan perjuangan Seventeen. Ini bukan menggantikan ya? Betul. Oke, sebenarnya pada awalnya gue berniat seperti itu, Vi. Jadi kayak gue tadinya pengen bentuk band, karena gue juga nggak pernah bermimpi untuk dilahirkan sebagai seorang solois ya. Perasaan gue kayak gue anak band gitu, gue penyanyi pun vokalis band gitu. Nah, jadi tadinya gue pengen bentuk, maksudnya gini, gue pengen nerusin Seventeen lagi as a band, tapi memang personilnya sendiri. Kayak kalau band luar tuh kayak dashboard konvensional. Iya. Oh iya. Jadi cuma satu personilnya. Cuma memang ada salah satu founder dari Seventeen, mantan gitarisnya Seventeen gitu yang memang ternyata beliau nggak setuju buat Seventeen itu diteruskan lagi sebagai band. So kayak ya udah berarti sekarang gue solo karir aja. Ya. Tapi aku penasaran deh. Kan sekarang udah solo karir, tapi tetap pakai nama Ivan Seventeen. Ya. Kenapa? Kenapa nggak pakai nama asli lu Ivan apa? Ivan Kalau nama Rakibik. asli gue sih Rivian Fajarsyah. Oke. Tapi memang nama panggilan dari kecil Ivan. Nah, gue sempat diskusi sama si mantan gitaris ini. Maksudnya, oke, kalau memang lo nggak mau meneruskan memakai nama Seventeen dipakai as a band gitu. At least let me use Seventeen sebagai nama terakhir gue gitu. Karena ini filosofinya gini sih, maksud gue. Gue tetap pengen pakai nama Seventeen karena Seventeen itu kan Ivan Seventeen gitu ya. Apapun yang gue hasilkan dari dulu sampai sekarang, maksudnya setelah musibah, itu kan alhamdulillahnya masih ada persentase buat keluarga korban. Sampai sekarang alhamdulillah. Nah cuma yang gue pengen gini, apa ya yang bisa, maksudnya gini, kalau buat yang hidup ya alhamdulillah lah, sama-sama kita saling berbagi rezeki. Cuman buat saudara-saudara gue nih yang udah nggak ada nih, apa yang bisa gue kasih? Kalau gue kasih duit kan udah nggak bisa. Ya. So dengan nama itu gue berharap mereka juga dapat pahalanya, mereka juga dapat berkahnya gitu. Jadi kalau setiap bulan alhamdulillah gue bisa ngasih ke anak-anaknya itu, gue nggak pernah bilang kayak ini dari Om Ivan, bukan, tapi dari bapak kalian. Kenangan-kenangan apa sih yang lu suka nggak bisa lupain itu kan kadang, apalagi ya kalau lagunya Seventeen itu kan selalu mengudara. Iya. Dimanapun, kapanpun, tiba-tiba lu di mobil, di Ada radio, lagunya. tiba-tiba ada. Ada Lu lagu. lagi jalan ke mall, tiba-tiba ada. Lu lagi ngeliat YouTube, kadang juga ada Seventeen. Ya. Itu gimana sih rasanya dan kenangan apa yang nggak bisa lu lupa sama sahabat-sahabat lu dan Seventeen? Sebenarnya semua tempat selalu mengingatkan sih, semua tempat selalu mengingatkan. Kayak misalnya tadi barusan masuk studio, Datang ke Trans 7. itu kayak biasanya Bani duduk di sini nih gitu. Dan itu selalu gue obrolin, Jadi kemanapun tempat menurut gue selalu ada memori sama anak-anak dan itu menurut gue tak tergantikan sih. Wow. Jadi dimanapun, Ice kapanpun, kita benar. Dimanapun, kapanpun, Ivan adalah Seventeen adalah Ivan. Ya. Itu yang nggak akan pernah. Ada apa lagi habis ini? Bagaimana, Paus? Ada apa Gimana, lagi Bos? habis ini? Setelah ini Ada apa? akan ada pertanyaan. Apa? Apakah AA Ivan tahun ini akan beneran menikah atau tidak? Jangan bohong, kata siapa? Kata prompter. Mana? Tadi prompter. Oh iya, jangan kemana-mana, tapi oke bos. Siap, Siap, bos. Bos.